Kayak dulu bikin target Indonesia bebas sampah 2025. Nah, bebas sampah 2020 terus diperpanjang jadi 2025. Sekarang udah 2025. Kita udah bebas belum? Misalnya ternyata nggak berhasil, it's fine gitu. Tapi fokuslah pada yang berhasil dan mau. Di Indonesia ini kan luas banget ya. Ada satu benang merah di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di desa tuh pasti ada warungnya gitu loh. Waste management education ini pada saat itu kami lihat belum ada yang mengisi di ranah UMKM ataupun warung. Unveiling Sustainability with Liberty Society. Today we have a very special guest for us to understand the importance of conserving our sea coastals as well as underwater ecosystem. Bersama aku ada Kak Dini dari Sea Soldier. How are you, Kak? Halo Tamara, kabar baik. Kita excited banget, Kak, karena ngomongin SDG Underwater Life ini, Life Underwater, itu sesuatu yang orang ketika tidak melihat, tidak mengetahui dampaknya. Boleh dong Kak Dini, kita cerita dulu mengenai Kak Dini udah 11 tahun di dunia ini. What do you see that makes you very passionate about it? And what is Sea Soldier? Semua ini berangkat dari kegelisahanku dan Nadine gitu kan. Kami berdua ceritanya berteman nih gitu. Terus aku backgroundnya keliling Indonesia untuk mengajar juga gitu kan. Dan di satu sisi melihat banyak lah permasalahan sosial di Indonesia gitu kan, dari mulai pendidikan, kesehatan itu of course, terus perekonomian gitu, of course itu terus jadi permasalahan yang bergulir di Indonesia. Nah, tapi ada satu poin di mana pada saat berkeliling ini aku melihat ada permasalahan lingkungan yang cukup serius gitu loh. Jadi pada saat di tahun kesekian aku berkeliling, ini kok apalagi tren sosial media masuk waktu itu mungkin 10-12 tahun lalu gitu kan, Instagram lagi hype-hype-nya, orang ini seneng banget selfie gitu kan, selfie terus taking pictures, kayak suka banget sama foto yang alam yang bagus, alam Indonesia yang bagus, entah di manapun lah, terutama di Indonesia Timur. Tapi kenyataannya semakin tempat ini dieksplor dan banyak kita temukan di sosial media, semakin kotor gitu loh. Jadi kayak berbanding lurus dengan itu. Aku melihat fenomena itu dengan mata kepalaku sendiri. Itu juga dengan Nadine yang melihatnya dari bawah laut gitu. Jadi pada saat dia diving, ya nggak usah ditanyain deh gimana bawah lautnya Indonesia kan, itu super bagus gitu. Tapi ada satu momen juga dia melihat, dia nemu popok bayi itu nyangkut di sebuah karang. Nah, dari cerita itu kita akhirnya ngobrol terus, oh berarti ini ada sesuatu yang mungkin salah gitu kan. Gimana ya caranya biar anak-anak muda ini nggak cuman kita obrolan di coffee shop aja gitu, ibaratnya kan di warung kopi kita nongkrong, kita ngobrolin ini, kita gemes sama masyarakat, sama pemerintah, apa ya yang harus kita lakuin. Sebenarnya sih soalnya berangkat dari situ. Dan setelah berbulan-bulan diskusi dengan Nadine tentang lingkungan, karena kan uh, Nadine kan yang sudah lebih dulu, ibaratnya dia dari 2005 sudah menjadi pemerhati lingkungan, sedangkan aku belum, masih masih ibarat baru ngulik-ngulik lah, baru cari tahu. Nah, dari situ kita akhirnya sepakat, yuk kita coba bikin sesuatu movement gitu kan, yang mungkin bisa ngajak orang lain, jadi gak cuma berdua doang gitu. Dan ya udah 2015 itu akhirnya lahirlah si Soldier gitu. Jadi memang berangkat dari kegelisahan dan kenyataan bahwa kita ngelihat sendiri masalahnya nih gitu. Jadi harus apa yang harus dilakuin gitu. Sebenarnya sih kita nanya sih ke masyarakat nih, terutama anak-anak muda. Kalian kalau misalnya lagi di pantai gitu kan, lihat hal yang kotor, kok nggak mau sih masuk ke foto-foto galeri kalian gitu kan? Tapi kan itu Realita. itu realita ada di situ gitu. Berapa banyak sih orang yang mau pada akhirnya kebersihin gitu kan, biar beneran bersih baru difoto gitu loh ceritanya. Maksudnya ya social eksperimen juga sedikit gitu. Jadi terlahirlah si Soldier dari ketika melihat fenomena itu. Betul. Untuk menjadi wadah agar orang-orang bisa turut berpartisipasi membersihkan sampah-sampah yang dibuat. Sebenarnya sih dulu niatan awalnya bukan jujur agak pesimis untuk orang-orang mau nggak ya kalau misalnya langsung ngebersihin gitu. Tapi paling nggak orang-orang mau nggak ya melihat fenomena ini di sosial media
dan menyuarakannya at least online dulu deh, secara digital dulu, digital platform dulu. Yang waktu itu lagi naik adalah Instagram. Nah, sebenarnya pengen lihat dari situ, dan actionnya itu nggak hanya permasalahan sampah, tapi in general, aku ngulik sama Nadine, kira-kira yang bisa disuarakan lewat sosial media dan self action gitu kan, itu apa ya? Ya, misalnya kayak bawa botol minum kita sendiri, bawa tempat makan sendiri, reusable bags, terus kayak ya nanam pohon di rumah gitu. Jadi action-action kecil yang mungkin aku yakin banyak banget sebenarnya yang udah ngelakuin, cuman nggak posting aja kan gitu kan. Jadi pengen orang-orang ini lebih banyak porsinya untuk mengisi timeline-timeline kita gitu loh. Jadi yang kelihatan di algoritma otomatis pengennya kan itu viral. Makanya si Soldier itu awalnya kan berani untuk uh, menyebarkan virus ramah lingkungan gitu. Kita menyebutkan virus karena virus itu kan nular kan, basically gitu ceritanya. Programnya kan banyak dari si Betul. Soldier untuk masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Boleh ceritain nggak Kak, ada program apa aja? Nah, awalnya itu karena emang bentuknya movement, maka lebih ke campaign, terus secara sosial media gitu. Nah, dulu itu kami nggak berpikiran bisa sampai sekarang, karena kan dulu kan emang pengen niatnya itu movement biasa lah di sosial media. Terus seiring berjalannya waktu, kami melihat antusiasme yang cukup besar lah. Dibilang gede banget enggak. Mungkin satu sisi pengaruh dari Nadine juga ya, as a public figure yang followersnya juga sudah banyak gitu kan. Of course lah pasti ada pengaruhnya dari situ. Nah, abis itu kami lihat sih hari demi hari ini perkembangannya gimana dan masukan-masukannya itu apa, sampai pada akhirnya setelah ada kan kami mapping nih pada akhirnya antusiasme ini dan permasalahan lingkungan ini lebih banyak dari kota mana sih gitu kan yang emang mau ngejalanin inisiatifnya gitu kan. Itu manually kita mapping sendiri, aku sama Nadine juga keliling gitu loh, sambil keliling. Nah, sampai di titik jadi waktu itu masih gak ada fokusnya gitu loh, sampai akhirnya setelah meeting lagi, setelah diskusi di 2018 baru si Soldier itu jadi foundation biar programnya itu lebih mengerucut, terarah, dan ya udah kita mau fokusnya nih kemana gitu loh. Jadi lebih ada ukuran lebih terukur gitu kan secara program, dan lebih ada dari sisi jangka waktunya, dan berpartner dengan pihak ketiga itu jadi lebih profesional juga gitu. Jadi emang titiknya itu di 2018 itu. Nah, dari 2018 itu kami tetapkan ada 4 program yang sekarang itu jadi mungkin ada 8 turunannya. 4 program itu di area konservasi. Konservasi itu ada di konservasi pohon, konservasi pesisir. Konservasi pesisir itu ada 3, mangrove, terumbu karang, sama seagrass. Nah, terus ada program pondok pemuda untuk regenerasi lah ya. Kita pikir ya 10 tahun lagi umurku udah berapa, umurnya udah berapa gitu kan. Harus ada regenerasi yang nerusin apa yang udah dikeluarkan gitu. Ibaratnya plus minusnya di mana. Tentunya kan pemikiran aku, Nadine, dan teman-teman semua kan mungkin bisa beda ya kan, namanya point of view juga pasti bisa beda. Dan karena ini juga emang niatnya dari awal emang social movement gitu kan, non profit pula, aku pengen terus gerakan ini bisa ngikutin perkembangan zamannya. Makanya butuh uh, regenerasi lewat program pondok pemuda. Itu isinya ada berbagai macam kelas untuk fokus di pemuda umur 17 sampai 23 tahun. Bisa ikut dari kelas sustainability, public speaking, how to make proposals gitu kan, gimana caranya presentasi dan lain-lain di situ ada. Nah, terus kita juga mikirin yang generasi kecil, itu ada program si Soldier Junior namanya. Ini yang keempat programnya. Ketiga ya. Nah, terakhir itu yang Bersihkan Warungku. Nah, Bersihkan Warungku itu lahir di 2018 juga karena kita lihat di Indonesia ini kan luas banget ya.
ada satu benang merah di seluruh Indonesia baik di kota maupun di desa tuh pasti ada warungnya gitu loh. Dan melihat dari situ dan eh, waste management education ini kalau karena kan aku dan Nadine ibarat tinggal di kota besar ya. Kita melihat di kota-kota besar ini waste management itu fokusnya ke kelas menengah atas. Itu yang paling tidak itu yang Oh, pada saat itu kami lihat ya iya, kan adanya di mall, di apa toko-toko yang bagus gitu. iya. Tetapi belum ada yang mengisi di ranah UMKM ataupun warung yang Warung padahal kecil. iya warung kecil yang kita datangi setiap hari. Nah, salah salah satu yang dilakukan dalam program Bersihkan Warungku adalah pendampingan selama minimal 6 bulan sampai 1 tahun untuk si pemilik warung dalam hal pemilahan sampah mereka gitu. Karena kenapa sih harus warung? Karena di sini ada nilai bisnisnya gitu. Karena warung menjalankan bisnis ya, small business dan pemilahan sampah itu juga mengkomunikasikan circular ekonomi gitu. Jadi kita promote circular ekonomi juga di situ. Jadi ya itu. summary dari program ini tuh Mm, lebih ke ada waste education-nya, ada juga dari sisi mereka bisa turut ya, berpartisipasi antara community collections ataupun betul. dari Mm, sisi penanaman dari corporate CSR Kak ya. iya, betul. Yang harapannya itu apa Kak untuk Mm, ketika menjalankan program ini? Why is it that these programs are chosen? mm, Ketika dampaknya tuh apa sih kalau kita memang nggak menjaga mm. ocean kita? Nah, sebenarnya kan ujung-ujungnya ketika kita ngomongin permasalahan sampah atau kita ngomongin masalah marine life gitu kan, itu sebenarnya semua ujungnya sama. Ini semua adalah sebuah sistemik yang harus berjalan gitu kan di masyarakat dan sebenarnya subjek utamanya itu adalah di masyarakat kan gitu. Ketika kedua hal ini baik di bidang persampahan atau di pesisir ini tidak dilakukan gitu kan, maka banyak yang terdampak dari situ gitu. Nah, artinya apa? Semua program yang dijalankan itu harus berbasis edukasi itu yang pertama. Nah, untuk apalagi faktanya 80% sampah yang ada di laut itu kan asalnya dari darat. Jadi sebenarnya program ini tidak terpisah tapi jadi satu kesatuan gitu. Nah, makanya kekuatannya itu sebenarnya apapun yang dijalankan misalnya dengan CSR, ESG, aku paham lah gitu. Sekarang misalnya kalaupun ada corporate semuanya kan punya tujuannya masing-masing ya. Corporate pengen kurangi karbon misalnya atau karbon offset. Terus dari apa? Dari pihak lain misalnya apapun dari sisi bisnis apapun menurutku semuanya sah-sah aja fine-fine aja tapi dari sisi soldier kita memang pengen lebih ke community, local community-nya gitu. Artinya apa? Artinya yang kami hadirkan di tengah-tengah masyarakat itu bukan semata-mata uh, programnya, tetapi uh, mudah-mudahan sih ya harapannya bisa uh, punya legacy berupa perubahan dan culture gitu. Karena ini yang sulit. Hmm. Jadi kenyataannya kayak contoh program Bersihkan Warungku deh. Hmm. Kalau kita melihat, oh ya udah gampang aja kita apa edukasi nih warung-warung untuk memilah sampah. Maksudnya secara desain pasti ya itu siapapun bisa bikin gitu. Tetapi Hmm. bagaimana secara personal dari tim si soldier ini bisa melakukan persuasi yang pendekatannya itu sangat-sangat personal Ya, sehingga pada saat program ini berakhir ya, mereka bisa melanjutkan. betul. Intinya di situ. Banyak program yang mungkin Mm-mm. juga tidak aware dengan Mm. setelah pelatihan terus apa. Nah, Gimana monitoring setelah kita udah menanam. mm, Bagaimana orang-orang akan mm, ikut turut berpartisipasi mm, setelah kitanya udah nggak di situ. betul. Tantangannya itu seperti apa Kak? Ketika kita ngomongin implementasi lapangan, Mm, tapi juga caranya bagaimana agar mm, tetap ada keberlanjutan ini? mm. Tantangan terbesarnya sebenarnya di ukuran em, gini. Kadang-kadang yang bikin tricky adalah kita kan namanya punya program, kita bekerja sama dengan banyak pihak. Pasti semua punya ekspektasi kan, baik dari perusahaan maupun dari pihak-pihak lainnya. Ekspektasinya apa sih? Timeline biasanya kan. Nah, karena kita ini berhubungannya dengan orang-orang dan edukasinya itu ke orang-orang yang dengan topografi di Indonesia yang sangat-sangat beragam, dengan tingkat edukasi yang sangat-sangat beragam. Ini yang menjadi tantangan. Kadang-kadang kami tidak bisa memastikan setahun mereka pasti bisa semua.
Pak, Bu, misalnya gitu kan, itu yang jadi tantangan. Jadi semua program ini uh, memang berdasarkan experience yang akhirnya setiap berkala itu kita evaluasi. Tantangannya di situ. Kayak contoh bersihan warungku atau penanaman gitu kan, penanaman mangrove. Kalau urusan tanam menanam ya 1 hari 1.000 bibit selesai gitu. Iya. Tetapi bagaimana kita make sure 1.000 bibit ini bertahan gitu kan sampai misalnya uh, masa kritikalnya misalnya tahun pertama. Apa jaminannya, apa ukurannya di tahun pertama itu setelah lewat masih tetap 1.000 bibit. Kan di setiap lokasi yang berbeda otomatis metode penanamannya aja udah beda. Terus jenis bibitnya udah beda. Cara apa pada saat menanamnya itu aja udah beda. Semua kondisi-kondisi ini yang bikin beda-beda ini yang itu jadi challenge tersendiri dan kami telah itu satu-satu satu daerah satu satu daerah itu satu-satu. Nah, challenge lagi ke pihak ketiga mengkomunikasiin itu satu persatu. Kenapa sih di daerah A metodenya harus seperti ini? Kenapa sih bersihkan warungku ini tidak berjalan sesuai keinginan kita misalnya gitu kan? Yang waktu itu rencananya 6 bulan, pada akhirnya setelah kita jalankan ada progres tetapi tidak bisa 6 bulan sampai akhirnya sampai 2 tahun waktu itu programnya. Jadi memang Gitu. ada Jadi adjustment di program. betul. Selalu ada adjustment dan uh, menurut kami gimana ya itu balik lagi sih sebenarnya karena untuk bikin report yang bagus itu gampang gitu. Tetapi di lapangan kenyataannya di lapangan itu yang cukup sulit. Yang kita mau dengar mungkin the mindset change untuk community change itu kan, terutama di komunitas bawah yang memang sangat terdampak oleh permasalahan sampah ini. Nah, Jadi itu untuk mereka kan juga sebetulnya sudah paham kalau ada banyak sampah ini mereka punya pemberdayaan penghasilan sebagai farmer contoh atau sebagai fisherman. Ya. Gimana tuh Kak biar mengubah Ya, mindset? itu betul. Makanya sebenarnya yang perlu dibawa sama kita sebagai pemilik program, aku tahu di Indonesia banyak lah ya punya program A, B, C, D, E. Yang harus dibawa itu bukan programnya, tetapi ditaruh dulu di atas meja apa permasalahan di masyarakatnya. Kita mau bawa program, apakah kita ngerti pemikiran masyarakat setempat? Belum tentu mereka ini nggak peduli, belum tentu mereka ini nggak mau, belum tentu mereka ini nggak tahu gitu kan. Jadi semua ketidakpastian itu rasanya relatif dan harus dibawa dulu ke atas meja. Ketika bicara konservasi, ada gap dan ada yang namanya perbedaan pendapat gitu. Yang kami lakukan adalah kami mendengarkan mereka dulu gitu. Kami tidak memaksakan metode yang kami yakin lebih bisa di situ gitu. Jadi maksudnya agar mereka merasa diterima gitu loh, maksudnya kami tidak pernah menyalahkan, ya udah nggak apa-apa coba dulu mendengarkan dulu, melihat apa yang mereka bisa Iya. lakukan, lalu Betul. juga bekerja sama Kak. Iya. Itu faktor yang sangat penting. Kita tidak datang dengan program kami, Iya. tapi kita harus berdiskusi dan menerapkan Betul. program yang bisa dilakukan berdua. Karena begini, mungkin satu sisi kami sebenarnya udah bisa lihat nih, nanti juga kurang berhasil atau gimana gitu kan, tapi nggak apa-apa dicoba dulu. Karena apa? Karena kalau langsung diubah, lalu nanti ada katakanlah konflik atau clash itu akan ngebangunnya akan susah lagi. Karena sebenarnya di awal itu yang dibangun itu bukan program dulu, tapi kita gain trust-nya mereka dulu. Itu yang jadi titik penting sih menurut kami ya. Betul. Gitu. Kak, let's talk about dampaknya. Kalau mungkin juga aku bisa sangat relate dengan tadi yang apa Kakak bilang, karena ketika kita tidak membangun trust di komunitas, yang terjadi adalah kita nggak bisa mengubah ini menjadi perubahan positif. Nah, yang Kakak lihat dari si soldier ini berperan menjalankan, memperluas program-program tersebut dengan metode seperti itu, gimana nih Kak dampak yang dilihat di peranan si soldier di masyarakat? Dampaknya variatif sih, jadi kadang gini kita nggak bisa kontrol apa yang
masyarakat itu bikin reaksi ya gitu kan. Ada ya penolakan ada gitu dari sisi misalnya ternyata nggak berhasil, it's fine gitu. Tapi fokuslah pada yang berhasil dan mau gitu. Karena kalau dari situ fokus di situ, itu akan berkembang jadi mungkin juga jadi impact-nya itu tidak hanya sebenarnya kalau ngomongin mangrove deh, ya nggak hanya si perkembangan mangrove itu sendiri, tapi lama-lama atau terumbu karang gitu kan, itu susah sekali awalnya. Mereka nelayan misalnya biasa untuk pakai bom, untuk apa, kan karangnya hancur tuh. Nah, itu kan susah sekali untuk ini harus direhabilitasi, udah gitu rehabilitasi lama lagi gitu kan, mungkin di atas 5 tahun. Nah, practically ada beberapa tempat yang pada akhirnya melihat langsung dampak dari si terumbu karang dan mangrove yang kami tanam dan itu bisa dilihat di atas 5 tahun karena setelah di atas 5 tahun mangrove ini bertumbuh gitu kan otomatis banyak telur-telur ikan udang sama kepiting lebih banyak happy itu mereka oh ikannya lebih banyak ya sama nelayan loh kok jadi banyak ya ikannya gitu loh dan iya itu baru baru kami rasakan itu setelah biasa 5 tahun gitu karena kami sendiri dulu pas awal-awal juga ya udah deh yang penting nggak kelihatan makanya sekarang kan di tahun ke-10 kami bisa melihat itu. Wow. Jadi aku dengar sebetulnya kita nih sebagai masyarakat luas sering berpikir tuh jangka pendek, nggak melihat jangka panjangnya. Di sini aku dengar Kak Dini bilang ketika kita nanam mangrove, conserve our ocean, bahkan ada pendapatan lokal ekonomi yang berkembang. Selain itu ada apa lagi Kak dampaknya mungkin? Ke bagaimana cara masyarakat luas cara berpikir mungkin menginspirasi berbagai orang. Betul. Kalau kami sih pengennya lihatnya ini quality over quantity sih. Artinya melihat karena kan siswanya juga nggak bisa terlalu kita kan bukan mengambil kebijakan nih. Nah, ini yang apa kita hanya mengisi gap-gap yang kecil sebetulnya. Dampaknya kalau dilihat secara kuantitas gitu kan tidak eh, memang tidak terlalu besar karena kita fokus ke local community yang memang bisa dikembangkan dari situ. Contohnya misalnya dari nelayan, memang ada akhirnya nelayan aware nih. Saya ambil contoh yang di Sulut deh, gitu kan, karena udah kelihatan di atas 5 tahun nih, dan nelayan akhirnya aware. Nah, dari situ nular ke guide-guide-nya. Kan tourism juga kencang sekali di sana kan. Dari guide-guide-nya itu sekarang aware sekali. Misalnya jadi nggak ngasih makan ikan-ikan lagi pada saat kita snorkeling gitu. Yang dulu itu common practice lah gitu kan di banyak di wilayah kita snorkeling di Indonesia biar turis-turis itu seneng gitu. Nah itu kan satu sisi dari situ juga terus kayak nelayan ini sekarang rela deh nggak melakukan overfishing ataupun pakai bom itu lagi. Nah menurut kami dari situ uh, sudah sebenarnya capaiannya ya memang menuju ke sana. Nah sebenarnya ini sih masih pengennya itu ini udah harus masuk ke ranah regulasi dan apa terutama dari pemerintah daerah gitu karena gimana pun juga kalau dari pusat sih sebenarnya regulasi-regulasi itu udah banyak lah kayak sampah kan dari 2008 juga udah diatur ibaratnya gitu kan waste management udah diatur tapi law enforcementnya kemana gitu kan jadi daripada mikirin gimana gimananya ribet eh, kalau sudah ada dampaknya baru kita masuk ke pemda-pemda gitu untuk bisa nggak sih ini direplikasi di daerah lain gitu. Jadi di Sulut ini mengajari bagaimana nelayan nggak mengebom untuk di perairan, tapi juga diver, doing good diving practices of the oceans. Lalu dengan regulasi pemerintah ini di scale up gitu. Regulasi pemerintah seperti apa yang bisa dilakukan? Tadi mungkin bisa dispesifikkan. Nah kalau ngomongin regulasi ini kan lintas apa ya bisa dibilang lintas di kedinasan dan kementerian nih ya kan kita bicaranya dari tourism nanti ke pariwisata terus dari sisi marinnya nanti ada KKP terus masuk ke pesisir bisa jadi itu dipegang KLHK jadi itu ruwet sebenarnya ruwet bukan ruwet jadi mumet tuh kalau ngomongin itu cuman satu sisi begini semumet apapun ini kan kondisi yang harus dibenahin nih gitu kan
ketika sudah ada best practice, nggak hanya dari Sea Soldier, teman-teman kayak Liberty Society ini kan sebenarnya udah jadi solusi gitu loh. Aku banyak kasih masukan juga ke pemerintah gitu. Aku tidak pernah against dengan pemerintah karena pasti pemerintah juga banyak sekali yang harus diurusin, pusing gitu kan, pasti butuh bantuan dari semua pihak untuk menjalankan ini gitu. Iya. Jadi Gitu. kalau aku mau rangkum, sebenarnya peranan pemerintah itu bisa lebih mengkonsolidasi dan membantu menyuarakan best practices. Iya. Dan juga kalau bisa mensponsori atau mengendorse. Apa langkah-langkah konkretnya dan harus ada timeline-nya kan? Iya. Kita nih mau mengerjakan yang mana dulu sih gitu Iya. loh. Jadi targetnya itu nggak hanya ya cuma ngomong oke kita kayak dulu bikin target Indonesia bebas sampah 2025. Nah, bebas sampah 2020 terus diperpanjang jadi 2025. Sekarang udah 2025. Kita udah bebas belum? Kayaknya malah makin keperangkap deh gitu kan. Jadi iya maksudnya itu menurutku itu dari kacamata aku kan akademisi juga ya, dari kacamata akademisi dan praktisi aku melihatnya kita tidak terlalu serius gitu. Iya. Jadi di sini dimana aku juga mau appreciate what Sea Soldier is doing, dimana di masa Indonesia #gelap atau #gak peduli tapi sebetulnya kita juga sebagai masyarakat Indonesia bertanggung jawab itu bukan hanya menunggu dari sisi pemerintah. Kita tuh bisa melakukan peran-peran sendiri. Di sini kali ini bilang ada cara-cara kita bisa ikutan non-profit, kita bisa ikutan partisipasi dalam volunteering. That you see, kita juga bisa mengedukasi masyarakat lokal dan UMKM agar ada change of behavior yang bisa secara regional, lokal, dan di tingkat Pemda maupun kota gitu kayak. Jadi mungkin sedikit harapannya kan ini nih untuk teman-teman kita. What is the final word you wanna say? Bagaimana terutama di spesifik SDG Life Underwater Kak? Khususnya buat generasi yang lebih muda sih, yang lebih banyak energinya, idealismenya. Ayo turun ke lapangan, ayo jangan takut kotor. Gitu. Karena banyak banget yang bisa kita ambil dari lapangan ketika kita terkoneksi juga dengan masyarakat. Gitu. Kita jadi bisa lebih paham. Karena gimana pun juga Indonesia ini rumah kita yang harus kita jaga. Ketika kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. I love that so much. Itu bagus banget yang kali ini bilang, dimana ketika kita menjaga alam, alam menjaga kita. What do you mean by that? Kita ini kan ibaratnya numpang ya, bisa dibilang buminya cuma satu. Di dunia itu ada yang namanya carrying capacity atau bahasa Indonesianya biasanya daya dukung atau daya tampung gitu. Jadi tidak hanya supporting tapi juga ada wadah yang itu bukannya unlimited tapi sangat-sangat limited gitu kan. Artinya kita harus lebih bijak gitu kan dalam mengelola sumber daya yang kita punya gitu. Karena itu sebenarnya secara filosofis bagaimana kita memahami arti kata cukup. I love that so much. Kak Dini, thank you. Aku sebagai anak muda terinspirasi untuk menjaga bumi kita. Karena satu logikanya kita akan lebih banyak penduduk, lebih banyak konsumsi, lebih banyak overproduction, lebih banyak sampah lagi. So it's very important kita tetap support. Please check out Sea Soldiers di Instagram. Participate in their cleanup efforts, mangrove plantation and conservation juga. Bantu turun ke lapangan, edukasi warung-warung nggak ya? That's all for today. Thank you Kak Dini for your time. Thank you Tamara. Sukses untuk Liberty Society. Terima kasih Kak. Always. Ayo.